Pembahasan hari ini kita akan mempelajari mengenai bakterium. Nah, di sini akan membahas mengenai ciri, klasifikasi, reproduksi, dan peran bakteri bagi kehidupan. Nah, ada yang suka makan yogurt? Tahukah kalian bagaimana yogurt dibuat? Coba hubungkan dengan manfaat yogurt bagi tubuh kalian. Nah, silakan untuk menjawab. Tujuan pembelajaran kali ini melalui kegiatan diskusi peserta dapat menjelaskan ciri, reproduksi, peran bakteri serta dapat menyajikan baik secara lisan maupun tulisan dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, bakteri berasal dari kata Latin yaitu bacterium, yang artinya jamak atau bakteria. Bakteri berasal dari kata Latin yaitu bacterium, jamak artinya ada kelompok raksasa dari organisme hidup. Nah, apa saja ciri-ciri dari bakteri? Mari kita lihat. Ciri bakteri itu pertama ada uniseluler atau besar 1, mikroskopis rata-rata 1-5 mikron, prokaryotik tidak mempunyai membran inti, dinding sel tersusun atas peptidoglikan, bentuk sel bervariasi. Struktur bakteri. Nah, struktur bakteri bisa dilihat. Terdiri dari kapsul, ada dinding sel, ada membran sel, ada ribosom, ada plasmid, ya, dan ada flagel. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi bakteri. Nah, bakteri berdasarkan bentuknya, bakteri ada berbentuk kokus atau bulat, terdiri dari monokokus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus dan sarcina, dan tetracoccus. Nah, mono berarti 1, itu disebut dengan monococcus, diplococcus berarti 2, dan selanjutnya. Berdasarkan bentuknya juga yang berbentuk basil atau batang. Ada monobasil, ada diplobasil, dan ada streptobasil. Selanjutnya ada spirilia, itu ada spiral, vibrio, dan spiroseta. Nah, berdasarkan jumlah dan letak flagel, itu flagelnya ada artik. Nah, artik ini berarti tidak mempunyai flagel. Ada monotrik berarti 1, di setiap ujungnya itu ada 1 monotrik. Ada afitrik, di setiap ujung itu ada lofotrik. Lofotrik itu flagelnya banyak tapi di satu ujung. Terus ada peritrik. Nah, kalau peritrik ini di semua bagian dari bakteri itu ada flagelnya atau rambut getarnya. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen, aerob dan anaerob, anaerob obligat dan anaerob fakultatif. Nah, berdasarkan karakteristik dinding sel, nah bakteri ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, dibedakan menjadi dinding sel gram positif seperti ini, bisa dilihat. Nah, terdiri dari peptidoglikan, ada dinding sel, ada membran plasma. Lalu ada bakteri gram negatif atau lipopolisaccarida, ada dinding sel, ada membran bagian luar, ada gel periplasmik dan membran plasma. Berdasarkan cara memperoleh makanan, dibedakan menjadi 2, ada autotrof dan heterotrof. Autotrof itu terdiri dari fotoautotrof, ada chemoautotrof. Nah, ada heterotrof dan saproba dan parasit dan patogen. Nah, di sini ada reproduksi, ada secara aseksual atau secara pembelahan biner. Nah, ini bisa dilihat. Di sini. Di sini awalnya satu bakteri, di sini kromosom prokaryotik, plasma, membran plasma ini ada di sel. Nah, di sini kromosom pada prokaryotik ini akan membentuk kutub. Ada kutub selatan dan selatan. Nah, di setiap ujungnya. Nah, di sini proses perkembangan sel akan menjadi 2. Ini membelah kromosomnya dan membelah menjadi 2 setelah sel yang sama. Nah,
Selanjutnya reproduksi secara seksual, yaitu secara transformasi, di mana transformasi ini di sini sel bakteri lisis pecah. Nah, lisis ini pecah. Nah, di sini akan masuk ke salah satu bakteri, sel DNA-nya. Setelah itu dia menginjeksi masuk dan transformasi, ya. Lalu ada reproduksi secara transduksi. Kalau transduksi ini dibantu dengan adanya virus, DNA virus. Pertama, di sini ada bakteri. Nah, bakteri ini di sini ada namanya DNA virus. Yang DNA bakteri itu hijau, yang merah itu virus. Nah, di sini akan menghasilkan virus. Di sini terjadinya perakitan. Di sini bagian-bagian. Nah, disinilah mulai pembentukan virus. Nah, virus ini memecahkan di sel dan keluar dan menginjeksi, menginjeksi dan mempenetrasikan ini DNA-nya masuk dan masuklah bergabung dengan DNA bakteri. Nah, disebut inilah dengan transduksi. Lalu ada konjugasi. Nah, konjugasi ini dari dua bakteri. Di sini ada E. coli negatif dan E. coli itu ada positif. Itu singkatan dari entamoeba, ya. Jadi entamoeba coli ini bersatu, ya, seperti membuat jembatan di sini. Nah, DNA plasmid ini akan membagi ke dalam DNA bakteri yang negatif, sehingga ada dua yang mengandung plasmidnya. Nah, peranan bakteri bagi kehidupan ini ada bakteri yang menguntungkan. Pertama, untuk industri itu ada pembuatan yogurt, industri fermentasi itu pembuatan yogurt, ada pembuatan metode koko, ada pembuatan sosis. Pembuatan antibiotik itu penghasilannya itu ada polymyxin, lalu ada aureomycin, ada penghasil basis terasin. Nah, industri makanan ini ada protein tinggi, contohnya ada spirulina. Pembuatan keju dan mentega ada Streptococcus lactis dan Streptococcus tremoris, ya. Di bidang bioteknologi dan rekayasa genetik itu penghasil insulin itu ada Escherichia coli, dan penghasil biopestisida itu ada Bacillus thuringiensis, ya. Untuk kesuburan tanah ini ada pengikat nitrogen bebas itu ada Rhizobium. Ada proses nitrofikasi untuk menghasilkan nitrat itu ada Nitrosomonas.